prasasti Cendoro ini berbahan dasar batu kars. Kalau Mas Yuda memperkirakan prasasti ini berasal dari era apa, Mas? Karena kondisi ini sudah sangat aus ya tentunya prasasti ini, jadi tidak terlihat sama sekali satupun aksaranya. Kalau dari prasastinya sendiri keluaran dari entah Majapahit ataupun Majapahit, saya tidak berani menyimpulkan. Sebelum kalian tonton video ini, alangkah baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam berkarya. Rahayu, hari ini masih bersama saya Satria Angga di Satria Story. Di episode kali ini saya masih ditemani oleh Mas Prayuda. Kita saat ini berada di lokasi prasasti yang bernama Prasasti Cendoro. Nah, Prasasti Cendoro ini berbahan dasar batu kars. Kemungkinan besar prasasti ini bahannya itu didapat dari Gua Suci atau di lokasi sekitar sini, entahlah. Yang jelas ini bahan dasarnya adalah batu kars atau batu kapur. Nah, prasasti ini dalam kondisi yang sangat aus ya Mas Yuda ya. Kalau Mas Yuda memperkirakan prasasti ini berasal dari era apa, Mas? Karena kondisi ini sudah sangat aus ya tentunya prasasti ini, jadi tidak terlihat sama sekali satupun aksaranya. Kalau dari prasastinya sendiri keluaran dari entah Majapahit ataupun Majapahit, saya tidak berani menyimpulkan. Karena sendiri sudah prasastinya ini sudah sangat aus. Jadi prasasti ini belum bisa diduga dari era kapan, tapi yang jelas ini termasuk prasasti peninggalan pada masa klasik. Nah, namun hari ini kita tidak membahas konteks prasasti ini terlalu dalam, tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana kemudian prasasti ini bisa kita cungkupi. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2020 ya Mas ya, 2020. Tahun 2020 Mas Prayuda memberitahu ke saya kalau ada prasasti yang berada di desa Cendoro. Nah, di samping prasasti ini pas berdiri balai desa Cendoro gitu. Jadi pada tahun 2020 Mas Prayuda memberitahu saya kalau ada prasasti di desa Cendoro ini dalam kondisi aus. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa musuh daripada prasasti itu ada 3. Yang pertama panas, yang kedua hujan, yang ketiga adalah error human atau perilaku manusia yang tidak baik. Nah, akhirnya pada waktu itu kita bersepakat untuk melakukan penyelamatan ya Mas ya. Nah, karena kami ini adalah organisasi non-profit, maka kami saat itu melakukan penggalangan dana dengan melakukan penjualan kaos. Contohnya seperti yang Mas Yuda pakai ini. Jadi di sini bertuliskan Pemerintah Desa Cendoro X Teropong Sejarah Tuban. Dan baliknya seperti ini. Di sini ada prasastinya, terus di sini ada tulisan Prasasti Cendoro. Nah, kita melakukan penjualan kaos pada tahun 2020 yang kemudian keuntungannya kita akan buatkan cukup untuk melindungi prasasti. Ya memang kami akui kondisi saat ini adalah terlambat untuk menyelamatkan prasasti ini karena prasasti ini posisinya sudah sangat-sangat aus. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, harusnya pemerintahlah yang lebih aware terhadap keadaan ini sehingga melindungi situs-situs yang telah menjadi aset daripada cagar budaya di bangsa kita atau di bangsa Indonesia atau di negara Indonesia. Nah, pada waktu itu kita melakukan penjualan kaos besar-besaran dan alhamdulillahnya dari keuntungan itu kita wujudkan menjadi cukup seperti ini. Nah, ini bisa kita saksikan dokumen pada saat prasasti ini belum ada cukup dan sudah ada cukupnya. Ini bisa kita saksikan di sebelah sini. Nah, inilah yang bisa kita lakukan selaku organisasi konservasi adat dan budaya Tuban untuk menyelamatkan situs-situs atau benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Tuban. Ya semampu kami, semaksimal kami. Nah, harapan kami memang pemerintah lokal harusnya lebih aware terhadap situs yang
menjadi aset daripada cagar budaya yang ada di Kabupaten Tuban untuk lebih peduli lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kami bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk turut serta menyelamatkan, mengamankan apa yang menjadi aset daerah kalian masing-masing. Sekian dari saya, Satria Story, salam budaya, rahayu.